Oh iya, sini teman-teman. Nah, nggak usah bercanda. Masa bercanda, tidak bercanda. Oke, teman-teman, perhatian. Saya lagi enak. Lagi pusing ya, saya. Kemarin kerja lembur bagi muda. Kemarin itu ngajar dari pagi sampai sore terus sampai jam 9 malam. Dan seterusnya ya. 2 bulan. Anak eksekutif soalnya. Soalnya anak eksekutif itu tabrakan kelasnya. Jadi saya mulainya jam 8 malam. Sampai jam 9. Ya, kadang bisa lewat ya. Jadi agak pusing kalau saya hari ini. Oke, jadi teman-teman di hari ini kita satu kali lagi ya. Jadi ada invensi sama gaya sedikit supaya kalian menggambar dengan hati ya, dengan hati, dengan teknik. Terakhir sama ada peralatan. Akan saya tunjukkan beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk digunakan sebagai alat komik kalian. Jadi nanti teman-teman sudah saya bilang di awal kan, kalian silakan menggunakan teknik apapun, gaya desain apapun, ilustrasi gaya apapun yang ingin teman-teman gunakan untuk komik teman-teman. Bahkan jenis-jenis komik pun teman-teman terserah ya. Jadi nanti bisa manual maupun bisa yang digital. Manual pun nanti ada beberapa alat yang bisa teman-teman gunakan ya. Kita akan belajar semua ini sebelum mulai minggu depan. Kita semua akan full praktek. Oke? Saya berharap kalian kemarin udah isi kuesioner nggak? Yang belum isi ya, minta perlengkapan, kalau bisa minta meja gambar. Ada. Jangan iPad juga ya. Intinya meja gambar buat animasi, buat komik. Kalau mau silakan. Yang ada lampunya itu meja ya. Tahu nggak? Yang kaca. Ya itu, yang itu supaya nanti kalau kalian buat animasi 2D misalnya atau buat komik juga bisa pakai. Intinya minta tuh meja gambar lah supaya nanti, soalnya ujungnya prakteknya kalian gambar ya di sini, makanya nggak susah. Kalau bisa nanti saya coba pakai lens bisa apa enggak? Tapi kayaknya kan nggak semuanya digital ya. Ya udah mungkin cuma di kelas ini aja. Mungkin prakteknya banyak di rumah kok. Kita belajar sedikit aja di sini. Nanti banyak prakteknya di rumah karena tidak memungkinkan kalau kalian kerja di tempat seperti ini. Maksudnya nggak cocok, paham ya? Meja kurang. Kecuali kalian mau semua gantian meja di sini. Mau? Kita buat DIY lampu, kasih lampu di bawahnya, kasih kaca. Bisa DIY. Jadi dikasih apa? Pedestal, dikasih kaca. Nah, bawahnya kasih lampu panjang itu bisa. DIY kan? Itu bisa. Oh ini kan nggak bisa di custom ya? Nggak bisa, susah kecil loh. Jadi teman-teman ini terakhir, teori terakhir kita. Jadi mulai minggu depan. Jadi mulai minggu depan silakan kita praktek. Bahkan hari ini kalau bisa kalian kan nanti sudah saya tahu alat-alatnya ya. Kalian silakan bisa beli alat yang mau teman-teman gunakan untuk komik teman-teman. Ya, kalian mau pakai apa nanti, mau pakai apa? Bahkan saya supaya digital, oke silakan digital. Jenisnya apapun. Kalau jenis komik di pertemuan ketiga kalau nggak salah. Ada ya? Jenis komik itu loh, web segala macam, buku, ada ya? Nah itu komik strip, nah itu buka lagi PDF-nya kalau teman-teman bingung mau yang mana, pilih yang mana ya. Sesuaikan dengan gaya kalian, sesuaikan dengan ciri khas kalian. Oke, kemarin ada yang nanya masalah tes kemarin apakah boleh lanjut nggak Pak untuk proyeknya? Jawabannya adalah boleh adalah perusahaan Mundin sudah berikut ya. Jawabannya boleh. Ya. Boleh kalian lanjutkan, tapi yang lebih digital kan itu kemarin masih apa? Masih storyboardnya ya. Ini sekarang udah harus jadi. Nanti panel yang kemarin tak lihat sampai ada yang ya sampai pakai link, pakai zip itu tak download tak kira. Ini siapa tuh? Kira sekolah. Ya Om ya? Sampai pakai link ya. Jadi itu semua udah tak cek, ada yang 80 panel ya. Ada yang 80. 40 ada yang 40. Ada yang lebih kayaknya, enggak 45 ya? Berapa 39? Ada yang panelnya memang pas 10.
Ada yang 12, lebih 1, lebih 11 ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, ini terakhir kita sebentar sebelum kita memasuki praktek full, mulai dari awal sampai akhir. Oke, dari teman-teman dari beberapa sambil jalan ya. Dari teman-teman kemarin sudah beberapa kali praktek kan. Saya sudah melihat beberapa karya teman-teman punya gaya yang berbeda-beda setiap orang. Banyak. Ya. Gak apa-apa. Saya malah suka seperti itu ya. Gaya itu adalah gaya itu adalah ciri khas kalian. Watermark kalian seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman biasanya gambar itu makin hari makin kesini kan berbeda-beda gayanya kan. Silahkan tentukan gaya kalian masing-masing untuk komik hari ini, untuk mata kuliah ini sesuai dengan apa yang mau kalian sampaikan ya. Jadi bisa kita nikmati petualangnya dan lain-lain. Contohnya, nah ini kan beda ya beberapa gaya ini. Yang sebelah kanan itu suka Inung ya. Ini suka Inung, kan saya pilih ya. Oh itu suka kali ini. Sama ceritanya, romantis tapi beda penggayaannya. Beda nggak? Film pun beda kan? Beda Pak. Bahkan beda ceritanya pun dia kan berbeda. Tentunya berbeda. Ya, silakan kalian dengan gaya kalian masing-masing, silakan dengan style kalian masing-masing. Ya, gambar itu keluar itu terang aja. Nah ini contohnya teman-teman ada beberapa salah satu komikus terkenal yang suka nonton. Saya dulu paling suka ini adalah Astro Boy. Saya paling suka Astro Boy. Di situ bahkan setiap gambar dia dari komik-komik yang dibuat ada seperti itu. Stylenya bisa dari masa ke masa. Ya, generasi ke generasi bisa berubah, bisa bertambah dan lain-lain. Jadi memerlukan waktu memang butuh waktu lama memang untuk mencari style. Iya kan? Kecuali memang karakteristik itu baru biasanya ada. Tapi style sendiri itu biasanya susah. Ya, butuh waktu bertahun-tahun, beberapa kali mencoba, bahkan punya manga atau full komik. Mungkin gambarnya lebih dari contohnya seperti ini, banyak ya. Bisa lebih dari 5 baru bisa menemukan gaya desainnya yang sesuai dengan ciri khas. Emang susah, kecuali karakter ya. Karakter bisa kayak saya ingat dia burung itu selalu ada burung ya. Mana banyak? Ya, itu. Karakter selalu burung. Jadi semuanya burung gitu ya. Jadi ingat itu karakternya. Konsisten dari awal sampai akhir. Ya. Nah, jadi teman-teman itu bisa kalian coba di sini nanti. Saya nggak akan arahi, oh kamu gambarnya harus ini, kamu gambarnya no. Ya, sesuaikan dengan experience, pengalaman teman-teman yang punya, rasa teman-teman, gaya yang teman-teman biasa. Teman-teman di komik ini kan mata kuliah pilihan ya kan? Ya. Ini udah semester 6 kan? Ya. Kalian semua udah semester 6, akhirnya kalian sudah melewati beberapa ilustrasi. Sudah melewati beberapa DKV 1, 2, 3, 4. Ya sekarang udah DKV 5. Iya kan? Kalau nggak salah DKV 5 kan ini? 5 apa 4? Di kurikulum. Buku apa? Intinya udah 4 atau 5. Udah 5 mungkin kalau udah akhir. Ini mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman sudah melewati beberapa kali ilustrasi, membentuk, dasar. Sekarang malah ada fantasi kan? Iya. Jadi teman-teman secara langsung teman-teman sebenarnya sudah membangun gaya atau style teman-teman sendiri. Itu harus sudah ada, ya. Jadi kayak kemarin ada yang belum absen?
Ya, jadi sesuaikan dengan gaya kalian. Kemarin sudah praktek, saya coba cek rata-rata punya gayanya masing-masing. Bagus, ya. Nah, di sini ada style, ada gaya, ada kata dalam komik. Jadi ada 4 sebenarnya teman-teman. Jadi ada klasisis, ada animis, formalis, ikonoklas. Nah, ikonoklas ini teman-teman biasanya adalah seniman yang benar-benar seni, ya. Benar-benar nyeni sekali orangnya. Biasanya ada yang kalau memang kalian suka ekspresif itu bisa ikonoklas. Kalau ada di kelas ini silahkan, saya nggak marah karena kita berbagai macam klasifikasi. Terserah teman-teman dengan gaya style teman-teman, pendekatan teman-teman pada komik. Klasisis ya itu sangat bagus, pekerja keras, tampil selalu mencari keindahan. Di sini stylenya adalah dia detail. Pada klasisis kalian bisa mengutamakan detailnya pada gambarnya, ya dari segi gambar. Biasanya ini bahkan satu panel pun bisa berjam-jam. Silakan. Jadi ini adalah tipe yang klasisis. Stylenya itu benar-benar detail, style benar-benar wah jelas setiap panelnya. Boleh. Nah itu biasanya di komik-komik Marvel, ya itu style-style komik-komik luar biasanya, yang seperti ini. Tapi nggak cuma di Marvel ya, ada beberapa. Contohnya ini di Long Man, buatannya Tony Walk sama Sport, buatannya Todd McFarlane. Ya, rata-rata stylenya itu klasisis. Artinya apa? Bagus, ya bu. Lalu kerja keras. Kenapa? Pas setiap pameran harus selalu detail, harus selalu wah setiap panel. Contohnya seperti ini, selalu detail. Ya. Style kalian silakan seperti ini nggak apa-apa. Gambarnya gimana pak karakternya itu terserah kalian, tapi gayanya adalah detail, ya, mendalam. Setiap panel yang dibuat benar-benar, apalagi kalau bisa pakai warna ya, ini pakai warna lagi. Ini tipenya pakai warna ya, benar-benar warna, main bayangan, main blok, tau blok ya, ngeblok. Misalnya dari cahaya dari mana seperti apa itu benar-benar detail setiap gambar, setiap panel. Silakan. Ya, memang akan ada memakan waktu lama, tapi biasanya orang yang perfeksionis maunya seperti itu. Biasanya. Tapi ya, oke ini ya klasisis. Silakan kalau kalian mau gaya seperti ini. Lalu ada yang animis. Ini mungkin lebih tidak detail, ya, mengutamakan isinya daripada detail. Mengutamakan cerita, pembawa. Jadi menghidupkannya dari gambarnya, nggak usah detail-detail, tapi dari ekspresifnya, penggambarannya, pada intuisinya. Walaupun gambarannya seperti ini aja, ngobrol begini, nggak terlalu detail. Beda kan dengan yang di atas tadi kan? Atau yang Naruto wes? Sedetail mana dengan ini? Jauh kan? Beda detailnya, tapi dia menggambarkan dari isinya, mengutamakan isi, menciptakan hidup dari gambar, ekspresif. Kemarin belajar semua ekspresi segala macam kan? Silahkan gunakan di situ. Jadi mainnya di ekspresi walaupun dia tidak detail, tapi bisa main di ekspresi. Ya di setiap karakter walaupun tidak detail. Kebanyakan ini style-style ini juga Indonesia ya. Ini komik gak jelas, buatannya Jasmine sama Naruto. Buatannya DC Naruto. Ya. Bagus Naruto. Berikutnya yang jelek. Oh iya kan? Semua di nerf loh. Aneh loh. Perasaan dulu keren kali, sekarang kok nerf semua. Apa gara-gara umur, makan umur? Sama dikit. Apa? Di sini ada yang suka Boruto? Enggak. Yang suka keluar terus. Enggak jelas sih lu. Nerf semua loh. Ya lanjut deh. Oke, jadi teman-teman itu bisa mengutamakan animis itu bisa mengutamakan artinya. Jadi nggak usah terlalu detail, tapi isinya, ceritanya, premisnya mungkin di dalamnya. Ya, kebanyakan rata-rata saya lihat style kalian seperti ini. Ya, kebanyakan waktu saya lihat UTS, tugas-tugas, yang penting cerita ya. Contohnya apa yang kemarin kita bilang itu yang bagus, lumayan bagus. One Punch Man, OPM. Ya. Itu ceritanya oke lah. Gambarnya nggak detail, biasa aja. Tapi isi ceritanya, ya makanya saya bilang gambar itu dari hati salah satu. Bisa terasa lah ya. Walaupun nggak harus detail, dari ekspresif dan lain-lain. Kita udah belajar semua ya kemarin ya.
formalis ini dia tipenya komik-komik yang memahami eksperimen. Nah ini bentuk komiknya standar komik lah, yang tidak ada menggunakan panel-panel yang harus luas sekali. Mainnya ya formal, dari ujung ke ujung, ketemu ujung. Apakah jelek Pak? Enggak, nggak apa-apa. Komik-komik zaman 80-an itu malah menarik, bagus. Ya, tetap ada isi ceritanya. Formal aja nggak apa-apa. Gambarnya itu biasanya rata-rata bukannya animasi, bukannya bukannya fantasi. Biasanya yang formalis itu dia biasanya pakai anatomi yang sempurna. Jadi ada semi realisme, ya gaya-gayanya. Nah itu boleh panel per panelnya langsung, ini silakan apa-apa. Ya, tapi harus diikuti dengan cerita yang menarik. Paham ya? Kalau kalian nggak mau main film ini, ya harus menarik cerita. Contohnya ini terkenal sekali nih, Tintin ya. Ini komik zaman dulu loh. Filmnya sampai sekarang ada, animasinya ada berkali-kali dibuat. Ya formal aja nggak apa-apa. Ada beberapa yang buat seperti itu kok. Ya nggak apa-apa, formal aja. Jadi nggak usah tapi yang penting ceritanya ya. Alurnya, premisnya, yang penulisannya. Oke, contohnya sama. Yang terakhir, ini Arifin ya, sama Mr. Yuda ya. Oke, kita lanjut. Apa tuh, suruh pulang maksudnya? Nah, ini yang terakhir. Ini bisa icon of class. Ini sedikit seperti seniman saya bilang. Kenapa? Karena dia bisa jujur, dia bisa titik susu, jadi mengutamakan kehidupan, jadi bisa ekspresif dengan kehidupanmu. Apa yang kamu rasakan itu yang kamu gambar. Gak apa-apa. Stylemu seperti apa silakan. Ya gayanya. Bahkan yang gini-gini ya, pembawaannya, bajunya dan lain-lain silakan. Teman-teman bisa gunakan sesuai dengan gaya teman-teman. Tapi waktu selama ini belum ada yang berubah seperti ini kan. Jadi ini ya udah kan, ya nggak usah oh saya seniman sekali orang yang harus ini enggak. Ini adalah jujur dari diri kalian sendiri, benar-benar apa yang kalian rasakan, paham ya? Jadi ada sedikit kayak seniman dikit lah. Kalau benar-benar kalian ingin ambil gaya ini, kalau kalian ingin lihat komiknya bisa ambil yang ini, cari dulu ya, bisa baca sendiri itu. Oke, Sopolis dari Manchester City, nah itu bisa teman-teman lihat oh gaya saya seperti apa. Nah pertanyaannya adalah mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Dari 4 tadi, yang detail, yang ekspresif, yang formal, yang rapi, atau yang jujur dengan diri sendiri? Mana yang bagus menurut kalian? Katakan, saya mau dengar. Lebih ke ceritanya Pak. Enggak, dari 4 itu maksudnya. Dari 4 tadi yang mana menurut yang paling bagus? Yang Naruto sih Pak. Apa? Naruto. Yang animis itu? Iya. Yang lain? Saya nanya dulu. Dia masih sering kecewa Pak. Oh iya sekali, nanya terus pendapat gitu ya. Kalau menurut saya ada 2 yang bagus. Apa? Antara yang klasisis sama yang anime. Tapi itu bisa digabung nggak Pak? Nah, pertanyaan bagus. Nanti. Lagi? Nanti di PPT semua udah terjawab. Tenang aja, saya udah mancing kalian aja. Biar mata kuliah ini interaktif ya, supaya nggak ngantuk. Saya nggak mau teorinya ngantuk semua. Bisa kalau dosen ngomong terus kalau ada interaktif, ngantuk kan? Apalagi PPT-nya panjang-panjang. Saya nggak suka kayak gini. Ayo, nanti jawabannya pada di PPT udah tak siapin, tenang aja. Angkat tangan lagi. Yuk. Jujur aja jawabannya. Ada 4, yang bagus yang mana menurut kalian? Animis. Apa? Animis Sama kayak tadi ya. Yang lain? Animis 2 ya. 3 animis ya. Apa itu? Angkat tangan tuh. Di belakangnya. Siapa yang angkat tangan tuh? Ayo, apa? Ayo, animis
Klasisis, ini. Mana menurutmu? Formalis atau akoratas? Klasisis. Yang lain? Saya mendengar pendapat semua, wes. Kamu apa? Klasisis sama formalis. Ada bisa. Klasisis sama formalis. Anime sama formalis. Oh, maksud. Ini Klasisis sama anime. Klasisis sama anime. Klasisis sama anime. Klasisis sama anime. sudah. Mas. Sudah. Coba anime coba. Sebelahnya. Woi. Si. Semua. Oke, bagus semua. Ke kelas. Klasisis. Klasisis. Kamu klasisis. Jadi sudah. Lalang. Lagi sebelahnya. Animis klasisis. Jawabannya adalah setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jawabannya adalah empat-empatnya bagus. Jawabannya hanya MC yang benar ya. Enggak. Kenapa? Karena setiap orang memiliki gaya yang berbeda. Bahkan saya bilang kita kembali ke konsepnya estetika. Estetika itu apa? Pendekatan keindahannya subjektif. Ada yang suka, makanya tadi secara tidak langsung saya kenapa nanya tadi. Oh ternyata secara langsung, secara psikologinya kalian itu terlalu suka yang detail. Oh tadi saya sukanya ya kayak dia saya beda sendiri. Saya sukanya ekspresif yang jujur. Paham nggak? Oh satu ini suka yang ekspresi ceritanya dan ceritanya. Oh tadi ada yang formal, yang rapi. Artinya apa? Setiap orang merasakan punya keindahannya masing-masing. Kenapa? Karena setiap pendekatan tadi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada semuanya kelemahannya. Detail yang tadi klasisis. Kelemahannya apa? Lama, terlalu detail. Bahkan ada beberapa orang yang enak melihat seperti itu. Apa ini halamannya 60 halaman misalnya. Semua detail seperti itu. Ada yang malah nggak kuat baca seperti itu. Jelas ya? Ada. Bahkan bisa muntaber bahkan. Sampai muntaber. Maksudnya sampai nggak kuat, terlalu detail. Tapi anime semua terlalu nggak detail, terlalu ini. Apalagi kalau misalnya gambar kayak zamannya One Piece dulu, ya. Setelah kayak banyak ini dan lain-lain. Jadi semuanya ada kelemahan, formal apalagi buat ngantuk. Ekonomis, ini apa artinya nggak ngerti aku. Iya kan? Tapi semuanya ada kelebihan. Tadi jujurnya, detail. Jadi jawabannya apa? Nggak ada. Jawabannya semua bagus. Tinggal si kreator. Inilah yang akan kita ingat ya. Kalian habis ini adalah seorang kreator. Ingat, kalian bukan penikmat. Kemarin kalian penikmat. Sekarang kalian kreator. Karena sekarang ngambil di mata kuliah komik. Jadi kalian harus menjadi kreator, bukan penikmat lagi. Penikmat kemarin sudah cukup. Sekarang waktunya kalian menjadi kreator. Nah, di sini gunakan gaya yang mau teman-teman sampaikan. Ya tadi mau jujur silakan. Jurnalis silakan. Kamu mau lebih detail cari lagi referensinya seperti apa itu ya. Silakan. Lalu dan lain-lain. Jadi tergantung dengan karakter atau apa yang mau teman-teman sampaikan. Sekarang kembali ke pertanyaan berikutnya. Apakah bisa digabung? Boleh. Saling bergandengan antar genre. Ya, itu bisa teman-teman. Ya, detail kamu sendiri, anime sendiri, formal juga bisa bersama anime bisa juga. Ya, semua bisa. Jadi 4 suku ini ya, agak mirip dengan gagasan musik pemikiran manusia. Ya, sama. Jadi apa? Sensasi, memberikan sensasi, memberikan intuisi, memberikan pikiran dengan perasaan. Sama sebenarnya. Ya.
Tetap aja, ya, intinya kita bicarakan semua kumpulan-kumpulan nilai ini diyakini oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi ada beberapa yang suka ini dan suka ini. Jadi kita kan nggak bisa membuat semua orang suka kan dengan karya kita. Ya udah. Jadi sesuaikan dengan apa yang mau teman-teman buat aja. Sesuaikan dengan gaya. Jelas ya? Memang ada pasti pengelompokan sendiri. Oke. Atau Pak, saya bisa semuanya saya gabung Pak. Yakin? Ya benar, Mas. Ya, oke ya. Jelas di sini? Paham ya? Jadi itu jawaban. Semua tak tulis. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke peralatan? Ada pertanyaan tentang gaya? Ada yang masih belum menemui jadi dirinya nggak? Jadi diri gaya desain kalian? Ya. Ada? Ada. Siapa? Saya. Oke, nanti teman-teman gini aja biar gampang mencari gaya-gaya kalian. Tadi kan sudah kan 4 tadi kan kasusnya. Utamakan dengan cerita yang mau teman-teman sampaikan nanti. Ya, ikuti karakternya, ikuti apa yang mau teman-teman buat nanti ini. Komik yang masing-masing teman-teman buat. Tujuannya apa? Untuk siapa? Misalnya kalian bisa ini sedikit ya. Sedikit ngarah ke tugas akhir ya. Aduh saya lupa bos, spidol lagi spidol. Gak ada bos. Kalian bisa fokus ke STP. Silahkan. Ya. STP apa? Segmentasi, targeting, positioning. Jadi segmentasi ini komik buat siapa? Targetnya siapa? Positioningnya apa? Paham ya? Jadi harus diperhatikan. Jadi mengikuti gayanya, gaya yang kalian buat nanti, ya si kalian yang buat kreator ini, komik yang kalian buat itu bisa ngikuti. Oke? Kalau bisa ada segmentasi, target sama positioning. Ini targetnya ke siapa? Oh, targetnya untuk anak-anak. Positioningnya untuk pembelajaran buku komik pembelajaran edukasi tentang bahaya makan sebelah buaya. Saya tahu ya, serah kan? Ini tahu. Bagaimana kalian mendesain membuat gayanya seperti orangnya Mas misalnya? Paham ya? Gaya desainnya seperti apa? Serah kalian. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Cerita kalian. Oh saya pengen jujur, pengen ekspresif. Pengen ini segmentasinya untuk orang-orang yang suka seni dan seperti apa, yang ingin menggambarkan tentang apa keindahan sebenarnya dari sebuah alam dunia ini ingin saya sampaikan. Silakan, ya desainnya, explore aja. Makanya tadi kita kembali ke atas tadi apa? Sebenarnya membuat desain itu nggak sembarangan, membuat gaya itu, karena perlu waktu, perlu waktu sampai puluhan tahun, bertahun-tahun orang menemukan stylenya dia, terutama yang masa putih sudah. Dia ngomong sendiri. Baru bertahun-tahun dia mendapatkan stylenya dia. Paham ya? Jadi nggak apa-apa. Sekarang kita mencoba. Intinya teman-teman fokuskan ke STP-nya dulu. Teman-teman mau targetnya siapa, positioning apa, segmentasinya siapa. Ya. Jadi supaya tahu nanti mau gaya desainnya apa. Saya nanti tinggal pilih. Paham ya? Itu nanti ngikutin aja kok. Nanti setelah kalian lulus, ini kita masih mata kuliah komik ya, masih belajar kan? Masih belajar, kita belajar dulu. Nanti setelah kalian selesai dari ini dan lulus, siapa tahu kalian ingin jadi mangaka atau pembuat komik strip dan lain-lain, baru kalian bisa mendapatkan style kalian. Contohnya apa? Kayak Hilang itu style dia. Jelek, orang bilang jelek nggak? Awalnya kan jelek loh, tapi lama-kelamaan apa? Gak jelas. Paham ya? Evaluasinya aja. Terserah dia. Persepsi dia, ya. Bahkan saya suka animasi itu nonton Verlata. Yang animasi Verlata. Penalta itu. Saya suka tuh animasi itu. Walaupun gambarnya jelek sampah ya. Tapi asik. Iya kan? Oh enggak, cuma saya suka ya. Dulu saya suka, sekarang saya nggak pernah tahu. Atau Martin gitu, tahu? Atau ini orang luar negeri, Pullman itu, Cool apa? Cool apa itu namanya? Ada di Instagram semua.
Cool apa gitu? Komplain. Coolman. Saya bos. Oke, ini yang teman-teman jelas ya? Oke, kita lanjut. Jadi jangan bingung, jangan panik, jangan risau. Sesuaikan dengan gaya teman-teman. Kembali kita ke peralatan pada kopi. Nah, ini peralatan itu gunakanlah sesuai dengan teman-teman mau ngambil apa. Jadi teman-teman ada tugas, nanti setelah ini ada tugas. Tugasnya bukan untuk dikumpulkan, tapi tugasnya adalah kalian mencari. Nanti minggu depan saya tanya, kalian maunya apa. Semua orang wajib, nanti satu-satu akan saya tanya. Ya, jadi selama 1 minggu ini kalian bermeditasi dulu. Ingin gaya apa, ingin teknik apa, ingin jenis komik apa. Oke ya. Jadi teman-teman kalau kalian bikin manual, peralatannya biasanya untuk tebal, garis, variasi itu pasti ada ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin gayanya pakai kuas, silakan. Ya, silakan sebuah garisan yang namanya fleksibel grafik. Ini kalau kalian fleksibel ya, kalau bikinnya pakai kuas, silakan. Kuas pun ada banyak. Lalu ada yang untuk panel liningnya kalian boleh pakai pena celup atau G-pen zaman sekarang ngomongnya ya. Kalau taunya zaman anak komik itu G-pen ya. G-pen itu aja kalau kalian ngomongnya ke toko TK ya, bilang aja. Jadi menggores, jadi di situ menggores kalian. Nah ini agak susah sebenarnya. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi mainnya tebal tipis gitu loh. Ya bisa tebal tipis kok mainnya. Ya itu bisa kalau kalian bikin manual pakai G-pen, atau kalian yang mau Pak saya udah terbiasa dengan poin, boleh pakai ballpoint, tapi saran saya gunakanlah yang memang untuk drawing. Yes, drawing pen, bukan ini. Ya, karena di drawing pen kalian bisa mengukur ukuran ujungnya. Ya, jadi kalian bisa ukurannya bisa mungkin untuk garis seperti apa 0,1, bahkan kalau ingin yang seperti ada tebal seperti apa. Ya. Itu saran saya kalau kalian ingin manual, jangan pakai seperti ini. Oke? Ya, jadi kebutuhan konseptual kalian. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ada yang mau nggak? Bukan nambah. Ah, minta nggak sih? Lo minta, makanya waktu ngisi kuesioner itu minta peralatan butuh lah. Katanya nambah. Apa? Katanya nambah. Bukan umurnya yang nambah, DPP lah. Loh, DPP kan itu pembangunan. DPP kalian berapa? 10. Tapi 1 juta per semester. Berapa sih? 10. 10 itu setahun, 1 semester. Iya. Tapi setiap bulan 1 juta kan? Ya, ini setiap bulan 5 juta. Tapi kalau ini pun ada, nanti taruh di mana ya? Taruh di mana ya? Apa? Taruh di gedung baru. Gedung baru emang ada space kan? Gedung baru tuh kayaknya udah sepi, udah penuh ya? Atau buat gedung lagi nggak sih? Ya DPP-nya mungkin 10 juta satu anak. Udah. Biar kayak UB ya. UB kan tahu berapa pembangunan gedungnya? 15. Gila, UB itu sampai demo loh kemarin. UB itu gila loh. Zaman saya dulu UN, itu pembangunan gak ada loh. Makanya gak ada bangunan apa-apa. Iya, zaman saya dulu itu gak ada pembangunan. Makanya loh. Sekarang ada pembangunan loh. Makanya sekarang bangun. FK. Apa? FK. Apa FK? 15 ya. Oh iya, UN sudah membuat. Makanya gara-gara FK itu. Kayaknya makanya sekarang uang bangunan. Enggak, karena ini sekarang ada ini kan gedung baru yang depan tuh loh, yang pakai lift semua. Saya S2 di situ. Waktu saya mau lulus, baru selesai. Baru di situ pindahnya, awalnya masih busuk ya, masih bongkok gitu ruangannya. Pas saya mau lulus, baru udah ganti. Ya biasa. Ada uang bangunan sekali. Sebelumnya enggak ada. Atau kalian bisa silakan pakai painting. Kalau kalian painting, jangan pernah hanya pakai mouse. Minimal beli pentel. Ya, kan sekarang ada yang murah kok. Banyak yang murah. Iya, cuma 400, 300 ya. Ada. Minimal kalau kalian ingin memang fokusnya ini pentel aja, atau kalian pakai tab aja nggak apa-apa. Di tab pun sudah bagus kok.
Pak, apakah harus pakai Apple? Gak harus. Apakah harus pakai iPad? Gak harus kok. Ya, pakai aja kayak saya ini. Tapi memang belinya yang asli, pennya yang asli ya. Kalau pen yang palsu dia nggak bisa tebal tipis. Ya, harganya satu ini aja 1 juta memang. Ini tol. Jadi kalau ini hilang, tak pukul kalian. Loh, terus yang penting hilangin ya kalian nggak? Oh nggak ya. Nah jadi maksudnya belilah yang asli. Kalau misalnya kamu ingin pakai pen tab, tapi sekarang pakai pen tab, bukan pen tab, pakai tab. Kalau pakai pen tab sekarang gampang ya. Pen tab cuma 400.000. Kalau dulu pen tab rata-rata mahal. Sekarang murah-murah kok. Pen tab saya lagi nganggur tuh, karena jarang pakai. Mau tak pinjamin? Kasih bang. Enggak ya. Kasih pala kok tak kasih. Mau tapi jamin itu di kantor tersimpan rapat itu. Mau kata pinjamin untuk nyoba-nyoba silakan dia mau. Itu Cintiq ya, Cintiq itu Wacom Pro yang harganya 3 juta itu. Just Pro itu ya, sorry ya. Oh iya dong. Flexing itu wajib ya. Atau ada yang pakai Cintiq di sini? Ngeri. Kelas. Cintiq dulu saya pingin sekali di Cintiq. Yang sampai yang sekarang. Oke, ini ya teman-teman. Silakan kalau kalian nanti pingin sekali seperti apa, silakan. Kalau ingin manual, beli alat-alat seperti ini. Kalau kalian memang pingin digital, yaudah, pen tab atau tab atau ya pen tab atau Cintiq. Ya, jangan pakai mouse kalau kalian bisa penting. Oke? Di sini ada pertanyaan sebelum saya kasih tugas. Cukup gini aja kalau kalian pakai. Kalau bisa, kalau kalian ingin lebih hemat daripada kalian beli G-Pen atau kalian beli kuas, mending beli 1 set ballpoint aja. 1 set tapi yang isinya lengkap ya. 01, 03 sampai BR-nya ada. Oke? Yang ini seperti ini, dual signal sama BR ini teman-teman bisa untuk blocking nanti kok. Bisa. Blocking untuk ngasih shading dan lain-lain bisa. Kalau yang ini untuk hasil ya. Silakan. Ini bisa dibuat jadi hasil atau pointillis seperti ini bisa. Ya, kalau suka main game pointillis Pak, ya silakan. Pointillis tapi jangan terlalu kecil ya teman-teman, minimal ya 0,5. Pointillis, kalau enggak 0,8 untuk pointillis ya. Udah belajar kan pointillis? Sudah. Silakan gunakan teknik-teknik yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, oke? Untuk di komik. Makanya ini kan mata kuliah pilihan, mata kuliah di akhir-akhir. Kenapa? Karena sudah dapat di basic. Jelas ya? Silakan gunakan teknik-teknik yang sudah teman-teman pelajari. Bahkan ini realis sekali. Silakan buat komik seperti ini kalian silakan. Ada loh komik seperti ini. Banyak. Oke. Sebelum ada pertanyaan, tak kasih tugas ya. Catat. Tugasnya tidak ada benar salah. Saya hanya ingin tahu. Jadi minggu depan teman-teman sudah tahu mau kemana arahnya. Yang pertama, tentukan jenis komik yang mau teman-teman buat. Jadi individu ya, tugas individu ya buat kelompok. Per anak, per mahasiswa wajib ingin komik seperti apa. Kemarin kalau bingung Pak, jenis komik apa Pak? Buka lagi PPT-nya ya. Buka lagi catatannya. Kalau nggak nyatat, yowes. Sekarang udah yowes. PDF-nya data kasih kan? Pak belum kita download, udah hilang. Salam dewe. Salam semua ya, bukan salah saya. Jadi pertama teman-teman pilih jenis komik yang mau teman-teman buat. Ada jenis komik buku, komik strip, web dan lain-lain ya. Pilih teman-teman mau jenis komik yang seperti apa, lalu nanti gayanya seperti apa. Ya. Sama yang terakhir, kalian ingin manual atau digital. Udah cukup itu aja. Cuma 3, tapi tolong dipikirkan sesuaikan dengan style dan kebiasaan kalian. Supaya apa? Supaya tidak membebankan kalian. Kenapa ini saya minta seperti ini? Karena ini kan kita belajar. Sesuaikan dengan style kalian masing-masing, sesuaikan dengan gaya kalian masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan
kemampuan masing-masing. Jelas ya? Kenapa nggak saya harus gini-gini? Karena kita pasti berbeda-beda orang. Sama patokan referensinya. Apa? Referensi silakan boleh kalau mau. Ya itu boleh referensi silakan. Masukkan referensi juga. Jadi tidak ada benar salah. Ya, jadi tidak ada benar salah, tapi wajib dikumpulkan. Paham ya? Jadi minggu depan sudah wajib. Kenapa harus ditentukan? Karena setelah ini kita akan full praktek dari membuat cerita sampai ke jadi. Paham ya? Jadi kalau misalnya udah gak ditentukan dari awal, bingung nanti. 1 minggu ini tolong ditentukan. Ya, jelas? 1 minggu cuma gini toh, cuma mengumpulkan saya apa? Cari referensi itu silakan dulu ya. Cari referensi sesuai dengan gaya kalian. Saya suka baca komik apa ya? Oh ini di sini referensi saya. Saya kebiasaan gambar seperti ini. Style saya seperti ini. Silakan. Kayak saya style sukanya robot-robot. Saya suka gambar yang, saya nggak suka gambar manusia sebenarnya. Oh saya suka gambar robot-robot, gambar yang pakai armor atau yang kayak gimana, atau yang ada fantasi. Ya udah silakan. Ya. Kenapa Mbak? Diketik aja. Apa? Ya nggak usah. Ini saya tanya aja. Kasih ini aja. Contohnya, kalau saya suka gambar gini Pak, yang robot-robot, ya udah gambar yang gini pakai armor misalnya. Atau yang saya tuh suka gambar yang kayak gini sebenarnya. Ya. Yang kayak gini. Yang pakai armor, pakai senapan, matanya yang kayak gini, mulutnya itu ada style saya tuh mulutnya pasti semua seperti ini. Ya. Semua mulutnya. Itu terserah mau style lo. Atau ini saya kadang bisa botak slayer. Botak slayer ya. Agak realisme tapi enggak juga gitu. Silakan style dengan yang kamu suka aja, kamu pingin gambar seperti apa misalnya. Ya? Oke, botak slayer. Siapa ini? Enggak tahu, saya gabut aja waktu di kantor ya. Kepikiran aja sama botak apa aja. Speedboat ya, tapi pakai pedang yang clock itu. Pakai pedang yang clock itu, makanya botak slayer ya. Tahu clock nggak? Close driver. Ada apa sih itu? Apa namanya pedangnya? Yang bisa dikasih batu ya. Close slayer lagi. Oke. Kalau ini saya terinspirasi karena suka Digimon. Ini gambar ini karena saya suka Digimon. Kan boleh pakai inspirasi tadi, pakai apa? Pakai yang teman-teman inspirasi teman-teman silakan. Oke, ada pertanyaan ulas sebentar lagi kita hari ini. Hanya saya minta minggu ini tolong tentukan sebelum kita mulai dari awal kita buat komiknya sampai akhir jadi. Kali gimana? Aman? Aman. Udah bisa? Sehat? Iya. Saya tahu kemarin. Ini pusing. Stres gimana jadinya? Belum. Saya tunggu ya. Saya tunggu ya. Iya. Semampumu. Oke teman-teman, tidak ada pertanyaan ya. Minggu depan kita ketemu lagi, tolong difikskan dan minggu depan kita sudah mulai membuat premis. Jadi minggu depan saya akan tanya style kalian tadi apa yang kalian pilih. Jadi minggu depan ini tolong diperhatikan perpikatan namanya sematang-matangnya ya. Sama kita akan persiapkan membuat premis ya untuk cerita kalian nanti. Kita mulai dari pertemuan 9 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu berapa? 6 kali pertemuan ya? 6 ya? 6 minggu. Buat 6 minggu komik cukup? Cukup Pak ya? Cukup lah ya 6 minggu ya? Ya karena 6 minggu ya mungkin 300 panel ya. Kan 6 minggu kan? Kenapa? Berwarna. Nanti sesuai standar. Kalau itu kan biasanya
yang kan comic strip. Nah, Itu kan biasanya temanya beda-beda. iya, jadi nanti ceritanya kan, Iya. ceritanya beda-beda, buat beda-beda, nanti kamu banyak. Berarti premisinya banyak. Banyak. Oh gitu. Iya, karena kamu temanya mau yang strip kan. Makanya minggu depan tentukan dulu, biar kita bisa beda, setiap orang beda-beda nanti hasil akhirnya ya. Ya nanti kamu anggapannya yang ini, bahkan bisa ada kok mbak, mbak lagi, mas, mbak, bahkan ada kok komik strip yang bisa bersambung-sambung ada, apa namanya, kayak punya Thailand dulu ada kok, ada serinya yang bersambung-sambung tahu nggak kamu? Ada yang bersambung, bahkan bisa kamu gitu, mungkin buat satu premis bersambung-sambung aja, cuma stripnya beberapa, ini bersambung nanti buat yang lain, ya. Biar nanti bobotnya sama seperti temannya aja. Ya, temannya misalnya udah mau buku yang berapa halaman, nanti biar bobotnya agak seimbang sedikit ya. Walaupun saya pilih strip, tapi ya, seenggaknya seimbang sama temannya gitu aja. Hasil akhirnya. Oke, ada lagi sebelum saya akhiri? Ada? Aman? Ya udah, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depannya. Selamat sore.